Shalom ibu-ibu sekalian, sukacita kita pada sore ini ibu-ibu sekalian ya, kita boleh kembali datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Meskipun hanya melalui Zoom ya ibu-ibu sekalian ya, tapi kita sukacita kita tetap ada di dalam Tuhan. Kita tahu kalau bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita ibu-ibu sekalian ya. Meskipun COVID masih ada, tapi sudah berangsur-angsur hilang, tapi kami yakin bahwa COVID itu akan benar-benar hilang dan kita kembali akan memperoleh kebebasan kita untuk datang beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Ibu-ibu sekalian, pada sore ini kita akan saya jemput bangkit berdiri ibu-ibu sekalian. Kita akan naikkan pujian kita, yaitu Aba Bapa. Kau segalanya.
Saudari Krisna. Kan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada sore hari ini kesempatan yang Kau berikan buat kami. Kami datang beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Biarpun Tuhan pada saat ini kami di rumah kami masing-masing, tapi ini Tuhan tidak membatasi kami untuk datang untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ibadah kami ini kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dan juga Tuhan buat setiap yang pada sore hari ini yang melayani, mulai dari pembawa WL yang ada, pemain musik yang ada, kami serahkan setiap kehidupan mereka hanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada sore hari ini kami akan bersorak, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan ibu-ibu sekalian. Saya ingin merasakan juga ibu-ibu juga mempunyai hati yang sukacita ibu-ibu sekalian ya. Meskipun kita beribadah di rumah hanya melalui Zoom ya ibu-ibu sekalian ya. Biar kita juga boleh memperoleh hati yang sukacita dari Tuhan. Kita rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Teristimewa kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya ibu-ibu sekalian ya. Karena firman Tuhan itulah ibu-ibu sekalian yang akan memberikan kita ketenangan di dalam kehidupan kita. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita akan sambut pujian kita pada sore ini. Kita akan nyanyikan pujian kita, yaitu hati yang gembira adalah obat. Kita ingat ibu gembala kita ya. Keringkan tulang
kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, yaitu dengan judul rasakan kuasa Allah turunlah. Apakah ibu-ibu yang di rumah sudah merasakan kuasa Allah turun atas kehidupan kita, ibu-ibu sekalian? Kita tahu kita banyak kendala-kendali di dalam kehidupan kita, ibu-ibu sekalian ya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kendala apapun yang kita hadapi, kita mau perjalanan keluar. Itulah kebaikan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita juga harus merasakan selalu kasih sayang Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu sekalian, kita akan sambung pujian kita, yaitu sungguh ku bangga Bapa. Sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ibu-ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada pengumuman ibu-ibu sekalian ya. Kalau kita bulan depan ibadah masih melalui Zoom, nanti semuanya nanti akan diberitakan melalui WhatsApp ya ibu-ibu sekalian. Demikian pengumuman ini. Kita akan angkat satu pujian, yaitu Ku Rindu Sabdamu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan
berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati, ku rindu menikmati sabda-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kembali kami mengucap puji nama syukur pada Engkau Tuhan. Kalau Engkau begitu sangat amat baik untuk di dalam kehidupan kami. Kalau pada sore ini kembali kami boleh dapat datang beribadah untuk memuji memuliakan nama-Mu. Meskipun ibadah kami hanya melalui Zoom, ini juga Tuhan kesempatan yang Engkau berikan yang begitu indah untuk kami. Kami boleh dapat memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh, meskipun kami tidak sebebas seperti semula Tuhan, tapi itu yang kami rindukan. Kami ingin Tuhan, kerinduan kami Tuhan untuk dapat memuji memuliakan nama-Mu seperti yang lalu-lalu Tuhan. Biar semua ini Tuhan boleh menjadi
nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih yang kebaikan, kemurahan-Mu. Tiba saatnya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau campur tangan. Untuk hamba-Mu sebentar akan membawakan firman. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Sebab kami juga rindu menerima siraman-siraman rohani yang dari Engkau. Kami juga rindu Tuhan untuk memberi kekuatan dari Engkau. Firman-Mu Tuhan boleh memberi kekuatan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu juga Tuhan boleh memberi ketenangan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Juga hamba serahkan hamba-Mu sebentar akan membawakan firman. Biar firman-Mu Tuhan boleh menjadi sumber berkat bagi kami semua yang ada di tempat ini maupun yang di rumah kami satu-satu persatu yang mendengarkan firman Tuhan. Biar firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi sul atas kehidupan kami yang sudah menerima maupun mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk wanita Sahala, wanita GPDI Sahabat Allah, yang hari ini boleh diberi kesempatan untuk kita semuanya diberi nafas oleh Tuhan, diberi kesehatan oleh Tuhan, dan saat ini bisa mengikuti ibadah wanita walaupun halnya melalui virtual, melalui online, tapi kita bersyukur kita masih bisa mendengar, kita masih bisa melihat, semua karena kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Teresia Kristanti. Saya melayani di GPDI Sinar Kasih Ubud, sebuah desa kecil di Pulau Bali. Dan melalui kesempatan ini saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Gembala, Bapak Stefanus Paul, melalui Ibu Dana yang sudah memberikan kesempatan, memberikan kepercayaan buat saya untuk melayani ibu-ibu, melayani wanita Sahala yang luar biasa. Ketika Ibu Dana hubungi saya dan beliau katakan, Ibu bisa melayani di GPDI Sahabat Allah, penggembalaan dari Bapak Pendeta Stefanus Paul, saya langsung berpikir kok kayaknya saya tidak asing dengan GPDI Sahabat Allah. Saya tidak asing dengan nama Bapak Pendeta Stefanus Paul. Dan saya ingat saudara, walaupun mungkin Bapak Ibu Gembala atau saudara semua belum pernah datang di tempat ini, tapi 9 tahun lalu kami menerima Alkitab. Jadi menerima Alkitab ulang tahun pernikahan dari Bapak dan Ibu Gembala di 2012. Jadi sudah 9 tahun Alkitab ini menemani kami di sini. Dan saya bersyukur semua karena Tuhan. Saya bersyukur semua karena Tuhan yang atur semuanya, sehingga saya boleh saat ini ada di depan ibu semuanya, walaupun hanya melalui online. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan juga kepada Ibu Dana. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, wanita Sahala, seperti tema tahunan kita, tema besar di wanita Sahala atau di GPDI Sahabat Allah, kita akan baca bersama, mengingatkan kembali, walaupun ketika kemarin saya juga melihat ibadah-ibadah di YouTube, ini sudah dibaca berulang-ulang, tetapi firman Tuhan perlu juga untuk kita baca berulang-ulang ya. Kita akan buka di dalam Lukas yang ke-6, Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya.
Puji Tuhan, tema besar tahun ini, tahun 2021 adalah tak tergoyahkan. Jadi berdiri tetap, tidak tergoncangkan, kokoh berdiri. Itu yang dimaksud dengan tak tergoyahkan. Nah, Alkitab, firman Tuhan menggambarkan bahwa tidak tergoyahkan itu ibaratnya sebuah bangunan dan diberikan perbandingan antara bangunan yang dibangun di atas batu dan dibangun di atas pasir. Ketika dibangun di atas batu, itu mereka dikatakan di Alkitab, orang yang pertama yang mendirikan rumah di atas batu, dia menggali dalam-dalam fondasinya dan kemudian dia mendirikan rumahnya. Sedangkan yang berdiri di atas pasir, dia tidak menggali fondasi dengan dalam. Sehingga ketika tiba-tiba ada banjir, ada badai, kemudian ada perbandingannya. Rumah yang berdiri di atas batu, dia tetap kokoh berdiri, sedangkan rumah yang ada berdiri di atas pasir, dia hanyut oleh air, ya, tidak bisa kokoh berdiri. Dan dikatakan hebatlah kerusakannya. Bangunan itu menjadi rubuh dan menjadi rusak. Saya ingat sekali ketika saya masih kecil, waktu saya masih tinggal di Jawa, di dekat rumah kami ada sungai. Sungainya begitu besar, tapi airnya sebetulnya kecil. Tetapi ketika hujan itu akan ada air yang datang dari gunung, sehingga sungai itu arusnya menjadi besar. Nah, biasanya di Jawa, di pinggir-pinggir sungai itu, di bantaran sungai itu ada rumah-rumah yang didirikan di situ. Dan ketika hujan besar, biasanya banyak rumah-rumah bedeng khususnya yang ada di pinggiran itu, dia hanyut oleh arus yang keras dari sungai itu. Nah, biasanya kami anak-anak kecil sering menonton, lihat aduh ada rumah roboh, karena ada banjir besar di sungai, jadi rumah-rumah roboh. Dan kami lihat, ketika kami melihat di situ atau saya lihat di situ, seringkali yang saya lihat adalah kesedihan dari orang-orang yang rumahnya ini hanyut. Mereka nangis, mereka panik, mereka sedih karena rumahnya hanyut, barang-barangnya hanyut, semua hilang, rusak, dan kerugian yang terjadi. Nah, itulah gambaran dari perjalanan kekristenan kita, perjalanan iman kita. Kita digambarkan dalam perjalanan kita itu, dalam perjalanan iman kita itu, kita diibaratkan seperti sedang membangun rumah. Apakah yang menjadi dasar kita, menjadi dasar bangunan kita? Apakah pasir ataukah batu? Nah, wanita sahala yang dikasihi oleh Tuhan, tema bulan ini, tema bulan September dan Oktober adalah teguh dalam pertumbuhan iman. Jadi penting untuk kita itu teguh dalam pertumbuhan iman. Kalau mau kita melihat, ada dua kata, pertumbuhan dan iman. Pertumbuhan iman. Apakah yang dimaksud ini, saudara? Kalau kita melihat kata tentang pertumbuhan atau dari kata dasar tumbuh, bayangan kita tentunya adalah sebuah pohon. Sebuah pohon yang bertumbuh. Atau kita sebagai ibu-ibu, kita sebagai wanita, kita melihat anak kita yang bertumbuh. Dari kecil sampai kemudian besar, menjadi remaja, menjadi dewasa. Ada pertumbuhan. Nah, kita mau melihat bertumbuh itu seperti apa? Kita lihat di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7.
ya. Kita akan melihat satu gambaran bagaimana pertumbuhan itu yang terjadi, ya. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita melihat sebuah pertumbuhan, atau Kolose ini menyarankan bahwa kamu harus teguh di dalam iman, harus kokoh di dalam iman, harus mempunyai iman yang tidak tergoyahkan. Dan itu dimulai dari hendaklah kamu berakar. Jadi untuk menjadi sebuah bangunan yang kokoh, untuk menjadi sebuah tumbuhan yang kokoh berdiri, yang tidak tergoyahkan, kalau ada angin dia tidak goyah, itu dimulai dari sebuah akar. Seperti tadi di dalam Lukas dikatakan bahwa sebelum membangun bangunan, sebelum membangun rumah, perlu digali fondasinya. Kalau dalam istilah arsitek mungkin perlu dibuat cakar ayam gitu ya. Sebuah bangunan yang bertingkat itu harus punya cakar ayam yang kuat. Atau kalau di Jakarta kita seringkali melihat banyak gedung-gedung pencakar langit, dan dia harus punya cakar ayam, dia harus punya fondasi yang begitu dalam. Karena kalau tidak, bangunan itu akan roboh. Bangunan itu tidak akan kuat berdiri. Sebuah pohon pun demikian. Sebuah pohon ketika mungkin kita baru nanam cabai dalam 1 hari, kemudian 2 hari, 3 hari mulai tumbuh bibit, mulai bertumbuh kecil. Ketika kita cabut masih gampang, saudara. Ketika dalam 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, mungkin ketika kita cabut dia masih bisa gampang. Tetapi kalau dia sudah bertahun-tahun dan akarnya sudah kuat, akan susah untuk kita cabut. Di sebelah rumah saya ini, saudara, ada orang yang jualan jepun Bali atau Kamboja Bali. Nah, biasa Kamboja Bali ini, saudara, dia akan dijual dari pohonnya ya, satu pohon. Dan pohonnya ini besar, saudara, pohonnya besar. Jadi ketika pohon ini akan dibeli orang, akan dipindahkan, itu tidak cukup 1 orang yang mengangkatnya. Dibutuhkan mungkin 3 atau 4 orang, bahkan pakai rantai dan katrol untuk bisa mengangkat dari pohon itu. Kenapa? Karena akarnya itu sudah sampai di dalam. Karena akarnya itu dia menancap ke dalam dan sudah kuat, sehingga pohon itu menjadi kokoh. Nah, saudara, dalam pertumbuhan, biasanya dalam pohon itu akar ke bawah, kemudian akar mencari makanan, dan kemudian membuat batang itu menjadi tumbuh. Jadi Kolose katakan analoginya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia atau bertumbuh di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Itulah yang menjadi penyebab kenapa iman kita bisa teguh, iman kita bisa kuat. Jadi saudara, perlu sebuah pertumbuhan iman. Kita perlu untuk bertumbuh di dalam iman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan tumbuh itu artinya adalah bertambah besar dan menjadi sempurna. Dia bertambah besar, menghasilkan, dia banyak berkarya dan sempurna. Itulah yang dimaksud dengan bertumbuh. Dan Kolose atau di Matius tadi dikatakan bahwa kita harus teguh, kita harus bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita harus mempunyai iman yang bertumbuh, iman yang progres, iman yang berkembang, iman yang besar,
iman yang sempurna. Kenapa saudara? Karena penting sekali iman buat saya dan saudara. Kemudian kita belajar satu kata lagi, iman. Apakah iman itu saudara? Iman itu adalah percaya. Iman itu adalah dasar untuk kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman itu ya kepercayaan kita kepada Tuhan yang dimulai dari dalam hati, kemudian keluar dari mulut, dan kemudian diimplementasikan di dalam kehidupan. Itulah yang namanya iman. Dan itu kaitannya dengan Tuhan. Iman kepada Tuhan. Jadi kalau kita kembali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai seorang Kristen, yang dimaksud iman itu adalah ketika kita keluar dari dalam hati kita, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita melakukan setiap apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, itulah yang dinamakan iman. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum pernah mungkin melihat Allah dengan kasat mata, tetapi kita percaya itulah yang dinamakan iman. Kita percaya bahwa bumi ini terjadi karena ada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Itulah yang dinamakan iman. Kita hidup dari hari ke hari dengan nafas yang Tuhan berikan, dan kita mengakui kebesaran Tuhan, itulah yang dinamakan dengan iman. Nah, iman seperti ini yang kita harus jaga, kita harus rawat supaya bertumbuh kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan kita harus perhatikan, kita harus siram, kita harus rawat baik-baik supaya dia bisa bertumbuh. Supaya apa? Supaya iman kita ini kokoh, supaya iman kita ini tidak gampang diombang-ambingkan. Hari-hari ini saudara, kita sedang mengalami masa-masa yang sulit. Kenapa kita hari ini beribadah online? Kenapa kita hari ini susah untuk beribadah bertatap muka? Karena di masa pandemi ini saudara, semua serba terbatas. Kita punya tatanan yang baru. Kita beribadah bakti agak sulit ya dalam tanda kutip, karena kita harus mengikuti prokes, kita harus menjaga supaya COVID-19 ini atau COVID Delta yang sekarang ini varian tidak menyebar terlalu luas dan segera berakhir. Perlu bagi kita untuk kita menjaga itu semuanya. Jadi di masa pandemi ini ada banyak hal yang sulit yang terjadi. Kita mengalami masalah keuangan. Kami di Ubud yang mengandalkan pariwisata, kami sangat terdampak. Karena pendapatan terbesar dari Ubud adalah pariwisata. Tetapi pariwisata saat ini sudah tidak ada penerbangan dari luar negeri untuk ke Ubud, khususnya ke Bali khususnya. Sehingga tidak ada wisatawan. Banyak hotel yang tutup, banyak restoran yang tutup, banyak karyawan yang dirumahkan, banyak karyawan yang di PHK. Kesulitan keuangan terjadi. Itulah yang saat ini sedang kita alami. Ada mungkin yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, mungkin sedang melawan COVID, mungkin sedang isolasi mandiri, mungkin sedang isolasi di rumah sakit. Kita sedang berjuang untuk itu semuanya. Kita harus perlu membayar tagihan-tagihan kita
sedangkan income kita tidak ada atau menurun, atau bahkan mungkin kita sudah tertutup jalan. Itulah sebabnya penting kita mempunyai iman yang kuat saat-saat ini. Kita mempunyai iman yang teguh saat ini. Sangat penting buat kita. Dengan berbagai cara mungkin kita sudah berusaha, tetapi mungkin saat ini belum membuahkan hasil. Satu-satunya jalan kita mengandalkan Tuhan. Dan bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan? Dengan iman kita. Kita perlu sesuatu, punya iman yang kuat. Kita punya iman yang teguh. Ada banyak saudara di dalam Alkitab contoh-contoh dari para tokoh-tokoh iman. Contoh dari banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bagaimana mereka punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Kalau kita belajar di kitab Rut, kita membaca kitab Rut, seorang yang bernama Rut, dia adalah menantu Naomi yang berasal dari Moab. Jadi ketika waktu itu di Bethlehem ada kelaparan yang besar, kemudian keluarga dari Elimelek beserta dengan Naomi dan dua anaknya Mahlon dan Kilion, mereka hijrah. Mereka pergi ke Moab. Mereka berharap dengan adanya kelaparan di Bethlehem, mereka pindah di Moab, mereka akan mendapatkan hasil. Mereka akan mampu untuk melewati semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Elimelek meninggal, Mahlon dan Kilion meninggal. Sehingga tinggal Naomi beserta dengan dua menantunya, Rut dan Orpa. Dan kemudian satu ketika Naomi mendengar bahwa di Bethlehem ternyata kelaparan ini sudah mulai lewat. Tuhan sudah bekerja lagi di Bethlehem, sehingga Naomi akan kembali ke Bethlehem, ya. Dan kemudian Naomi bilang kepada dua menantunya ini, kepada Orpa dan kepada Rut, dia bilang, silahkan kalau kalian mau kembali lagi ke Moab, silahkan kalau kalian mungkin tinggalkan saya saja, dan kalian mungkin bisa menikah lagi, atau tinggal kembali lagi ke Moab, silahkan. Tetapi Rut yang sebelumnya ketika dia menjadi menantu Naomi, dia mengenal Tuhan, dia masuk dalam keluarga Naomi. Ketika Rut bilang, kamu kembali aja, kamu tinggalkan saya, kamu kembali aja. Tetapi apa yang dikatakan Rut? Rut bilang, oh tidak, aku mau ikut kemana kamu pergi. Tuhanmu Tuhanku, Allahmu Allahku. Rut dia punya prinsip. Ketika dia sudah mengenal Tuhan, dia tidak akan meninggalkannya. Dia tetap mengikuti Rut, dia tetap menyembah Allah yang hidup. Dan apa yang terjadi saudara? Akhirnya Rut mengikuti Naomi, dia kembali ke Bethlehem. Dan di akhir ceritanya, akhirnya dia menikah dengan seorang yang bernama Boaz. Dan Boaz melahirkan seorang anak yang bernama Obed. Kemudian ada Isai dan ada Daud. Rut akhirnya menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus, yang merupakan anak Daud, ya. Jadi penting kita punya iman yang teguh, iman yang kokoh. Sehingga ketika ada cobaan, ada rintangan, dia bisa tetap kokoh, berdiri teguh. Seperti imannya Rut, dia punya iman, Tuhanmu Tuhanku, Allahmu Allahku. Jadi kalau aku sudah punya Tuhan yang benar, saya tidak akan pernah melepaskannya. Puji Tuhan. Ada juga cerita tentang bagaimana seorang wanita yang sedang mengalami masalah dan dia menggunakan imannya. Di dalam 2 Raja-Raja 4, saudara ya, saya akan ceritakan buat kita bahwa di situ ada seorang janda, dia punya anak laki-laki dan
Dia adalah janda dari nabi Tuhan, ya, janda dari hamba Tuhan mungkin istilahnya ya. Kemudian dia terlilit hutang. Dia punya masalah yang besar. Dia punya suami sudah meninggal, dan kemudian saat ini dia terlilit hutang. Orang yang penagih hutang, dia sudah mengancam akan mengambil anaknya kalau si ibu janda ini tidak sanggup untuk membayarnya. Dia tidak tahu lagi mesti bagaimana, karena Alkitab menceritakan semua hartanya sudah dijual. Dia mungkin tidak punya apa-apa lagi untuk dipakai untuk membayar hutangnya. Tetapi kemudian dia datang kepada nabi Tuhan yang bernama Elisa. Dia tanya, aduh, Nabi Elisa, bagaimana ini? Bisakah Tuhan menolong saya? Dan apa yang dikatakan Elisa? Elisa bilang gini, apa yang kamu punya? Saya cuma punya minyak sedikit. Kalau gitu, Elisa bilang, kalau gitu kamu pinjam dari tetanggamu tempayan-tempayan. Seberapa banyak kamu punya tempayan, kamu ambil, kamu bawa di dalam rumah, kemudian tuang minyaknya itu. Dan wanita ini, saudara, ibu janda ini, pulanglah dia ke rumah, dan dia melakukan persis apa yang diucapkan atau yang dikatakan, diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dia bilang mungkin sama anaknya, anak, ayo nak, kita pinjam semua tempayan di tetangga-tetangga, kita kumpulkan di sini. Dan kemudian ketika mereka sudah mendapatkan tempayan, mereka masuk ke dalam rumah, mereka tutup pintu dan mereka tuang minyaknya. Dengan minyak yang sedikit, dia tuang di dalam satu tempayan, 2 tempayan besar, 3 tempayan, 4 tempayan. Ada banyak tempayan-tempayan yang ada. Dan Alkitab katakan bahwa ketika tempayan yang terakhir, dia sudah tanya, nak, masih ada lagi tempayan? Oh, sudah tidak ada. Dan dikatakan, berhentilah minyak itu mengalir. Tetapi dia sudah mendapatkan minyak di dalam tempayan-tempayannya. Kemudian pastinya dia akan takjub, dia akan heran dengan hal yang terjadi ini, saudara. Kemudian dia kembali lagi kepada Elisa. Dia bilang, Nabi Elisa, puji Tuhan, saya mendapatkan banyak minyak. Apa lagi yang harus saya lakukan? Dan Nabi Elisa bilang, jual minyakmu, bayar semua hutang-hutangmu, dan sisanya kamu hidup beserta dengan anakmu. Wow, luar biasa, saudara. Sebuah masalah selesai dengan mujizat yang Tuhan berikan. Dan kenapa ini terjadi? Karena ada iman di dalam ibu janda ini. Ada iman dalam ibu ini. Saya tidak bisa bayangkan, misalnya ketika ibu ini datang kepada Elisa, terus dia mungkin datang dengan berharap Elisa menolong dia, kasih uang buat dia. Tetapi yang terjadi, Elisa bilang, ada apa di rumahmu? Ada minyak sedikit. Oh, kalau gitu pinjam tempayan, nanti tuang minyakmu di situ. Kalau dia tidak punya iman, mungkin kalau dia berpikir, aduh, apa-apaan ini Nabi Elisa? Mungkin sudah miring. Mana bisa minyak yang sedikit untuk dituang di dalam tempayan yang besar? Tetapi tidak yang dilakukan oleh ibu ini. Dia belajar menggunakan imannya. Dia melakukan apa yang Nabi Tuhan suruh untuk dia lakukan. Kalau di zaman perjanjian lama, seorang nabi berbicara atau menyuruh sesuatu, mereka percayai itu dari Tuhan. Karena seorang nabi itu adalah wakil Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk memberitakan kabar kepada orang-orang yang ada di situ. Jadi nabi itu adalah perpanjangan dari mulut Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh wanita itu. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah Tuhan yang suruh. Jadi dia melakukannya dengan iman. Puji Tuhan, luar biasa. Saat ini mungkin kita sedang mengalami hal yang sama.
Ada banyak tagihan yang harus kita bayar. Keuangan kita menipis. Tuhan yang disembah oleh ibu janda ini di zaman raja-raja adalah Tuhan yang sama yang kita sembah saat ini. Satu lagi di dalam perjanjian baru, di dalam cerita tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, di dalam Alkitab diceritakan bahwa ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Mereka sedang menantikan mempelai. Mereka sedang menantikan pengantin untuk datang menjemput. Dan dikatakan bahwa mereka ini membawa pelita. Membawa pelita. 5 gadis bodoh, dia membawa pelita tapi tidak bawa cadangan minyak. Tetapi 5 gadis yang bijaksana, dia membawa pelitanya dan dia membawa cadangan minyak. Nah, menarik di sini saudara, karena di situ dikatakan bahwa gadis yang, atau saya baca ya di dalam Matius 25. Matius 25 ayat yang ketiga dan keempat. Atau saya baca mulai dari yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saya yakin bahwa ini tidak sesimpel ketika ditulis itu. Dia hanya gadis bodoh tidak bawa minyak, gadis bijaksana bawa minyak. Kemungkinan saudara ada banyak hal yang akan terjadi di situ kalau saya bisa membayangkan, bisa mengimajinasikan. Mungkin gadis yang bodoh ini dia akan ketawain yang gadis yang bijaksana. Aduh, kita sudah punya pelita, ngapain kamu susah-susah bawa minyak? Karena di situ dikatakan dia bawa minyak itu dalam buli-buli. Mungkin aduh berat-berat kamu bawa minyak. Tidak perlu itu. Kita sudah cukup kok ada pelita. Paling juga nanti sebentar lagi mempelai datang. Tetapi yang perempuan atau wanita yang bijaksana, dia membawa cadangan minyak. Dan ternyata itu sangat berguna. Dia punya iman yang teguh. Mungkin waktu itu mungkin dicoba, mungkin diganggu atau mungkin dibilang sudah tinggal aja, berat-berat, nggak usah perlu kamu bawa minyak, nggak perlu kamu bawa cadangan, kita pergi aja gini, bawa pelita aja kan itu sudah cukup. Tetapi wanita yang bijaksana ini dia tidak tergoyahkan. Ya kalau saya tetap mau bawa minyak, sudah nggak usah. Enggak, saya tetap bawa. Berat itu, enggak, saya tetap akan bawa. Dia punya prinsip yang tidak tergoyahkan. Jadi saudara, penting buat kita punya iman, buat kita punya keyakinan, kepercayaan yang tidak tergoyahkan. Kita perlu iman yang bertumbuh, iman yang setiap hari kita jaga supaya berkembang, dan akhirnya menjadi sempurna. Dan pada akhirnya saudara, kita tahu ceritanya tentang 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Sampai larut, sampai lama mereka tunggu mempelai, belum datang-datang. Sampai akhirnya 5 gadis yang bodoh, pelitanya sudah mulai padam. Akhirnya dia bilang, bagi dong minyak. Waduh, gak bisa, ini cadangan saya. Akhirnya 5 gadis yang bodoh, dia pergi. Ketika dia pergi, mempelainya datang, saudara. Dan pada akhirnya 5 gadis yang bijaksana ini dia masuk bersama dengan pengantin, mempelai, bersama dengan mempelai untuk masuk di dalam ruang pesta. Yang bodoh, yang ketinggalan, dia sampai situ dia ketok-ketok, aduh, tolong bukain. Saya mau masuk, ini saya sudah bawa pelita, mungkin saya sudah bawa pelitaku sudah menyala. Bolehkah aku masuk?
tapi dikatakan pintunya sudah tertutup, pintunya sudah tidak bisa dibuka lagi, sudah terlambat. Jadi saudara, penting bagi kita untuk kita punya iman, kita punya prinsip yang kokoh, keyakinan yang kokoh kita kepada Tuhan. Kita punya iman seperti Ibrani tadi katakan, keyakinan yang walaupun kita belum melihat, walaupun kita tidak lihat, walaupun kita belum tahu apa yang terjadi, walaupun kita tidak tahu, tetapi ketika kita punya Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, biarlah itu menjadi iman yang kuat dalam kehidupan kita. Dan kenapa saudara kita masuk, kenapa kita perlu untuk punya iman yang kuat? Kenapa kita perlu untuk kita memiliki iman yang tidak tergoyahkan? Kenapa kita perlu untuk memiliki iman yang teguh itu? Kenapa? Kita akan buka di dalam Lukas 18 ayat ke-8. Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, aku ini Tuhan Yesus berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Jadi saudara, penting buat kita memiliki iman. Kenapa? Karena ketika Yesus nanti datang, Dia mencari iman. Dia tidak mencari ketika Dia datang, Dia kumpulkan mana yang orang cantik-cantik, mana ibu-ibu yang rajin, mana ibu-ibu yang hebat. Dia kumpulkan orang-orang yang hebat, yang cantik, yang kaya, yang ini. Oh tidak saudara, yang Dia cari adalah iman. Jadi penting buat kita untuk kita punya iman yang kokoh, untuk kita punya iman yang teguh, kita punya pertumbuhan iman yang sempurna. Penting karena Tuhan ketika Yesus datang, Dia mencari iman itu ada dalam hidup kita. Ada sebuah lagu lama, dia katakan, lagu ini katakan gini, Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah kan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Biarlah ketika Tuhan Yesus datang, Dia boleh mendapati iman dalam hidup saya, dalam hidup saudara, semua wanita GPDI Sahabat Allah. Para wanita sahala punya iman yang kokoh, iman yang teguh di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana sekarang saudara caranya untuk kita bisa mendapatkan iman yang kokoh itu, untuk kita bisa mendapatkan iman yang teguh itu? Bagaimana caranya? Firman Tuhan katakan bahwa iman itu adalah muncul ketika kita mendengar firman. Iman muncul ketika kita mendengar firman Kristus. Alkitab katakan iman itu tumbuh dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika untuk kita mendapatkan iman, penting buat kita untuk kita mendengarkan firman Kristus. Saudara tidak akan mendapatkan iman ketika saudara duduk berjam-jam nonton sinetron Ikatan Cinta. Saudara tidak akan pernah mendapatkan iman ketika saudara bergosip dengan teman kita
berjam-jam ngomongin orang, ngomongin sana sini, kita tidak akan muncul itu iman. Justru mungkin akan muncul kepahitan, mungkin akan muncul kebencian dan lain-lain. Tetapi Alkitab katakan bahwa ketika kita mendengarkan firman Kristus, disitulah iman itu muncul. Dan ini diuji untuk saat-saat ini, saudara. Karena ibadah online, tidak perlu ke gereja, orang jadi males mendengarkan firman. Cuma nonton aja di YouTube. Cuman seperti ini saja, hanya di Facebook, hanya mendengar dan lain-lain. Tetapi ini penting buat kita semuanya. Jadi saudara, mari kita mencari firman Kristus itu. Bahkan kalau kembali lagi di dalam Lukas tadi, bacaan ayat kita, dikatakan bukan hanya sekedar mendengar, tetapi melakukan. Jadi iman tadi adalah kita itu timbul di dalam hati, pengakuan kita yang timbul di dalam hati, kita akui di dalam mulut kita, dan kemudian kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi iman bukan hanya sekedar kita mendengar, tetapi kita melakukan. Sehingga dikatakan itu digambarkan sebagai seorang yang membangun rumah sehingga dia berdiri kokoh. Jadi penting buat kita punya iman. Terlebih di hari-hari ini. Ada banyak hal yang terjadi. Tapi biarlah kita mau tetap mempertahankan iman kita. Kita mau tetap berdiri kokoh di atas iman kita. Di atas kebenaran firman Kristus. Sehingga pada saatnya nanti ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Dia mendapati iman di dalam hidup kita semuanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan biarlah firman hari ini menjadi kekuatan buat kita, menjadi motivasi buat kita. Mari kita mau tetap teguh di dalam pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Karena saya yakin percaya bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, itu akan dinikmati oleh sekeliling kita. Sehingga banyak orang juga akan penasaran, orang ini kok bisa punya iman yang kuat, siapa yang membuat itu? Dan kita tahu bahwa hanya Roh Kudus yang memberi kita kekuatan. Hanya Roh Kuduslah, hanya Tuhanlah yang memampukan kita, membuat kita sehingga kita tetap dapat berdiri teguh di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk tema yang diberikan di dalam hati dari jemaat di GPDI Sahabat Allah. Untuk kami boleh tetap tidak tergoyahkan. Untuk kami boleh tetap teguh di dalam pertumbuhan iman kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu bahwa itulah yang paling penting di dalam perjalanan kekristenan kami, adalah ketika kami punya iman yang kuat, kokoh, teguh di dalam Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan, ketika Engkau datang kali yang kedua, Tuhan dapati iman di dalam setiap kami semuanya. Di hari-hari ini Tuhan, kami tetap berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Bapak Pendeta Stefanus Paul, di usianya yang lanjut Bapak. Kami bersyukur kalau hamba-Mu tetap sehat, tetap kuat semua karena Tuhan. Dan biarlah pemakaian Tuhan atas kehidupan kedua hamba-Mu di dalam menggembalakan seluruh sidang jemaat-Mu di GPDI Sahabat Allah Bapa. Berikan urapan Tuhan, kekuatan, kesehatan, dan umur panjang untuk keluarga besarnya, untuk seluruh sidang jemaat yang digembalakannya. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk ibu-ibu janda di Wanita Sahala Bapa. Kami berdoa biarlah Tuhan Allah yang menjadi penolong, Tuhan Allah yang sendiri hadir untuk menjadi pendamping dari ibu-ibu janda ini Tuhan. Bahkan khususnya di masa tuanya mereka, biarlah mereka boleh tetap mempunyai iman yang kokoh di dalam Tuhan, iman yang teguh di dalam Tuhan, sehingga mereka boleh tidak tergoyahkan, mereka boleh tetap bersandar
dan hanya mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk ibu-ibu dan bapak yang sudah lanjut usia Tuhan. Bapa, biarlah iman ini tetap ada di dalam kehidupan mereka. Ingatkan setiap hari untuk firman yang pernah mereka dengar di waktu-waktu yang lalu di masa muda mereka. Biarlah mereka boleh tetap mempunyai iman yang kokoh di dalam hati mereka Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus di usia yang lanjut ini, di usia yang indah ini Tuhan, mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan. Mereka boleh tetap merasakan bahagia karena Tuhan yang menghiburkan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa juga untuk semua wanita dari GPDI Sahabat Allah. Tuhan Yesus memberkati setiap wanita yang ada Tuhan. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, memberikan iman yang kokoh, iman yang teguh di dalam kehidupan mereka, untuk mereka boleh mendampingi suami, menjadi ibu untuk anak-anaknya. Di dalam setiap pribadi mereka, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan kami berdoa untuk jemaat yang sakit saat ini, yang mungkin hanya sakit dalam flu, pilek, atau penyakit-penyakit yang biasa, atau bahkan mungkin saat ini ada yang sedang mengalami COVID. Tuhan Yesus Allah hadir untuk memberikan jamahan-Mu. Allah Yehova Rafa, biarlah Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau yang menciptakan hidup kami, Engkau tahu bagian-bagian mana dari kami yang sakit. Dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa bilur-Mu, kuasa mujizat-Mu masih ada. Engkau sanggup untuk menyembuhkan setiap kami dari anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada dalam permasalahan Tuhan Yesus. Ada banyak yang mungkin terdampak ekonomi di tengah COVID ini Tuhan, pandemi COVID yang berkepanjangan. Bapak, kami berdoa biarlah Tuhan yang menjadi Allah sumber mujizat, Allah Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan setiap kebutuhan keperluan kami. Biarlah Tuhan yang cukupkan semuanya. Di dalam kami harus membayar tagihan-tagihan kami. Di dalam kehidupan kami, makan minum kami sehari-hari, Tuhan Allah yang cukupkan semuanya. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang melalukan semuanya. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan, sehingga semua boleh berakhir dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami alaskan doa kami dan kami bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ibu-ibu sekalian ya. Biar firman itu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita, ibu-ibu sekalian ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore ini. Kita akan sambut pujian kita. Kita akan mengakhiri pujian dengan terima kasih Yesus. Tuhan adakan
Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami ucapkan syukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami telah memuji-muji Engkau segala apa yang kami dah lakukan. Dan kami yakin kiranya itu boleh menjadi menyenangkan hatimu. Dan sekarang akhirnya kami akan berpisah satu dan lain. Tapi kami mohon berkat daripada Tuhan. Kami yakin Bapa menyediakan berkat bagi kami. Kami mau pulang dengan berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih. Kasih Tuhan. Mari kita siapkan diri kita. Kita menerima berkat rahmat sejahtera dari Bapa. Kasih sayang dari anak yang tunggal Yesus. Dan persekutuan dari Roh-Nya yang Kudus. Menyertai kita hari lepas hari. Seberapa lama saja kita hidup di dunia ini. Sampai pada hari di mana Yesus datang kembali mengangkat kita dan kita akan tinggal bersama Dia sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami akhiri semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berkata, Amin.